Sebagai kitab yang mulia Al-Quran, maka Al-Quran memiliki adab-adab yang harus kita penuhi ketika berinteraksi dengannya. Kita mulai dari adab membaca Al-Quran yang pertama. Adab yang pertama ini merupakan adab yang harus ada, wajib, ya, adab yang paling tinggi, yaitu ikhlas. Ikhlas. Sudah jelas membaca Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan keikhlasan. Kalau kita mampu ikhlas, meskipun berat, maka harus diusahakan, harus diingat-ingat, harus dipaksa. Ya, kita membaca Quran ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mampu ikhlas, maka kita akan merasakan lezatnya membaca Al-Quran, khusyuknya membaca Quran, dan tenangnya hati kita ketika membaca Al-Quran. Bahkan orang yang paling baik suaranya ketika membaca Quran adalah orang yang ikhlas dan khusyuk ketika membacanya. Disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani dari Jabir dan dari bapaknya, Nabi bersabda, "Inna min ahsanin nasi sautan bil Quran alladzi idza sami'tumuhu yaqra hasibtumuhu yakhshallah." Sesungguhnya di antara orang yang paling baik suaranya ketika membaca Quran adalah orang yang kalian mendengarnya ketika membaca Quran, kalian mengira dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melihat seorang sedang membaca Quran dan kita menyangka orang ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking khusyuknya membaca Quran dan saking tenangnya, nah inilah orang yang paling baik, orang yang paling baik suaranya dalam membaca Quran. Ini kesaksian Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menjelaskan, yakni membacanya dengan penuh penghayatan sehingga tampaklah khusyuk dari aliran suaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang umum, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ya, mukhlishina lahuddin, memurnikan ketaatan kepadanya, yakni ikhlas. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah mengisahkan 3 orang yang masuk neraka dikarenakan amal mereka. Nah, ini anehnya. Jadi 3 orang ini masuk neraka justru karena amal-amal mereka, yakni amal-amal soleh, amal-amal baik, bukan amal buruk. Di antaranya seorang yang menuntut ilmu. Ya subhanallah, sudah jelas belajar ilmu itu Pak merupakan amal yang begitu besar dalam Islam, amal yang agung. Belajar ilmu dan membaca Al-Quran, 2 amal yang sangat agung, yang sangat besar. Seorang yang menuntut ilmu dan membaca Al-Quran, pada hari akhir, pada hari kiamat, dia ditanya oleh Allah, apa yang kamu kerjakan di dunia dengan nikmat tersebut? Ya, apa yang kamu kerjakan di dunia dengan nikmat tersebut? Ini nikmat belajar ilmu sehingga mendapatkan ilmu dan membaca Al-Quran. Orang tersebut menjawab, aku menuntut ilmu dan membaca Al-Quran hanya karenamu ya Allah. Ini pengakuan dia ketika di hari kiamat. Dia baru mengatakan, aku menuntut ilmu dan membaca Al-Quran hanya karenamu. Harusnya ini di dunia Pak, harusnya karena Allah di dunia, tapi dia mengatakannya di akhirat. Allah kemudian berkata, engkau dusta, engkau dusta. Sesungguhnya engkau menuntut ilmu akan dikatakan sebagai orang alim, dan engkau membaca Al-Quran akan dikatakan sebagai qari. Jadi dia tidak ikhlas. Dia menuntut ilmu niatnya hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dia membaca Quran niatnya hanya untuk mendapatkan pujian, dipuji sebagai penuntut ilmu, sebagai orang yang alim, dipuji sebagai seorang qari. Ya subhanallah, alangkah ruginya orang-orang yang tidak ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, adab yang paling utama dan yang pertama dalam membaca Al-Quran dan dalam seluruh ibadah adalah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah yang memerintahkan, Allah lah yang menganjurkan, dan Nabi SAW pasti sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.